Roy Suryo terharu setelah menang sebagian dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 7 Juli. Roy menyebut keputusan hakim yang menyatakan penangkapan dan penahanannya tidak sah sebagai titik awal kemenangan bagi seluruh rakyat yang tertindas oleh hukum. Roy Suryo tampil penuh percaya diri usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilannya pada Selasa siang 7 Juli. Roy menilai kasus yang menjeratnya merupakan laboratorium hukum di mana ia menjadi korban penerapan pasal yang ia sebut sebagai pasal oplosan karena mencampur adukan aturan lama dan baru. Roy mengungkapkan rasa syukur dan mengapresiasi Hakim Tunggal yang dinilai berani menegakkan keadilan substantif sesuai fakta persidangan. Patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana. Yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal. Ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya kalau tidak salah. Terima kasih, Matur Suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada. Senada, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun menegaskan kemenangan pra-peradilan ini bukanlah upaya untuk menghindari atau mengulur waktu dari pokok perkara, melainkan strategi hukum yang sah untuk mencari keadilan dan jalan yang lebih mulus selama proses hukum berlangsung. Mereka bertekad untuk menggugurkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang dituding sebagai pasal selundupan karena tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Jika pasal tersebut berhasil dirontokkan di tahap pra-peradilan, Roy Suryo hanya akan menghadapi dakwaan yang jauh lebih ringan. At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan dan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Sebagai langkah lanjutan, Roy Suryo bersama tim advokatnya tengah mempersiapkan upaya rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya yang tercemar dan bersiap melakukan sidang pra-peradilan kedua yang digelar pada Jumat 10 Juli mendatang di PN Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Maulana Iqbal, Sebastian Pascal, jurnalis NTV, melaporkan.